Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi semuanya. Nah, kita akan lanjutkan materi kita yaitu metabolisme karbohidrat part 2 gitu ya, bagian kedua. Nah, untuk review dulu, minggu lalu kamu sudah simak video dari saya tentang karbohidrat bagian 1 yaitu glikolisis, kemudian detailnya hingga fosforilasi oksidatif. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana ketika kalau karbohidrat atau glukosa itu jumlahnya sangat banyak. Nah, maka selama ini kita tahu ya, dia akan diapakan. Kalau udah berlebih banyak, kira-kira diapakan? Kalian tahu? Disimpan, Bu. Oke, good, Rahmi. Disimpan. Jadi apa, Rahmi? Jadi sumber energi cadangan, Bu. Sumber energi cadangan. Benar. Ya, benar sekali. Ada yang tahu apa nama molekul yang penyimpan untuk karbohidrat itu? Melina, mau ngomong? Yang lain? Apa Wela? Wela masih mute. Lemak, Bu. Oke, ya benar banget ya. Salah satunya adalah jadi lipid gitu ya. Ada yang lain? Oke, ya. Cadangan karbohidrat lainnya adalah masih dia berbentuk karbohidrat, yaitu kelompok polisakarida yang disimpan dalam tubuh kita. Nah, siapa dia? Inilah dia, glikogen. Gitu ya. Jadi tadi kalau teman-teman kamu pada berkomentar, disimpan Bu, jadi cadangan makanan. Disimpan cadangan makanan itu dalam bentuk lemak, dalam bentuk lipid gitu ya. Nah, kalau lipid berarti kan dia golongan lipidnya benar, makanya jadi gendut, ya nggak sih? Nah, terus bentuk lainnya adalah glikogen. Jadi inilah cadangan yang disimpan dari glukosa kita yang berlebih. Nah, glikogen sendiri adalah molekul karbohidrat. Ya, kalau dia sudah rantainya panjang seperti ini, maka dia tergolong kepada polisakarida. Nah, satuan atau unit dari si glikogen ini adalah glukosa. Kamu lihat di sini kan ya, ada ya. Oke, kamu lihat di sini ada bulat-bulat seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah satu glukosa, satu gitu. Nah, umumnya rantainya glukogen ini sekitar 8 rantai glukosa yang saling terhubung melalui ikatan glikosida. Ya, ada 2 macam ikatan glikosida yang menghubungkan setiap molekul glukosa pada struktur glikogen, yaitu ikatan glikosida alfa 14 dan ikatan glikosida alfa 16. Tuh. Nah, sehingga dia bentuknya rantai panjang dan bercabang-cabang. Oke, nah yang kita bahas hari ini adalah glikogenolisis dan glikogenesis. Nah, apa itu glikogenesis dan glikogenolisis? Nah, kalau kita berbicara tentang arti kata glikogenesis. Kemudian glikogenolysis. Nah, balik ke arti kata. Ada yang tahu nggak nih artinya apa? Ada ada glikogen gitu ya. Kemudian ada genesis. Ada gliko tapi lisis. Ada glikogen tapi lisis. Nah, dari arti katanya, maka kita akan lihat ya. Kalau glikogenesis berarti ini adalah glikogen. Genesis itu pembentukan. Maka artinya adalah pembentukan atau sederhananya adalah sintesis glikogen. Nah, atau glikogen sintesis. Nah, sedangkan ya
untuk glycogenolisis, lisis adalah pemecahan atau penguraian. Sehingga kita boleh sederhanakan dia adalah degradasi glikogen. Nah, ya. Jadi kalau mau dibuat arti katanya, nah inilah dia yang membedakan. Sekejap. Ada glikogen, ada genesis. Glikogen, kemudian ada lisis. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa glikogenesis adalah sintesis glikogen atau pembentukan glikogen. Sedangkan glycogenolisis adalah degradasi glikogen atau pemecahan glikogen. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya pada slide ini kamu semua bisa lihat ini adalah seperti overview gitu ya. Bagaimana glikogenolisis di otot, rangka, kemudian di hati. Ini berbeda. Kalau glikogen, kita tahu bahwa nanti ketika glikogenesis, penyimpanannya itu banyak adalah di otot dan di hati. Nah, sehingga dia akan menumpuk, disimpan di otot dan di hati. Ada yang pernah makan ikan, terus ketemu dagingnya agak warna coklat, kayak hati, warna hati, gitu nggak sih? Ya, Bu. Pernah ada Bu, pernah Bu. Ya, kadang-kadang rasanya agak pahit kalau dia dekat-dekat perut, dekat usus pembuangan gitu ya, dekat-dekat ininya, saluran pembuangannya. Tapi kalau dia yang kayak ikan tuna atau ikan sisi gitu ya, nah itu kita ketemu tuh yang agak coklat di bagian sekitar punggungnya, dan itu adalah penyimpanan glikogen sebenarnya. Itu di hati juga ada. Makanya kalau sebagian tuh ada yang bilang kok rasanya kayak hati gitu ya. Tapi bukan sehati, tapi sebenarnya adalah karena yang termakan tergigit itu adalah glikogen yang disimpan. Oke. Nah, glikogen yang disimpan di otot dan yang disimpan di hati ini mempunyai peran atau tujuan atau fungsi yang akan berbeda. Kalau di otot, glikogen yang disimpan suatu saat akan dipakai atau akan dipecah gitu ya. Nah, untuk membentuk ini energi ATP. Nah, sebagian akan ada yang membentuk menjadi laktat. Tapi kalau di hati atau di liver, glikogen ini tujuannya adalah untuk membentuk glukosa saja. Nah, glukosanya nanti akan dibawa ke dalam darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, itu tujuannya berbeda. Ya, jadi antara glikogen yang disimpan di otot dengan yang di hati memiliki fungsi yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah skema bagaimana glikogen disintesis dan didegradasi. Berarti intinya ini adalah ringkasan ya. Ringkasan dari bagaimana glikogenesis terjadi dan bagaimana glikogenolisis terjadi. Ada dua panah di sini, kamu bisa lihat. Ada panah warna hitam yang arahnya ke atas, kemudian ada yang panah warna merah yang arahnya ke bawah. Oke. Nah, perhatikan baik-baik dan simak baik-baik. Bagian pertama kita bahas adalah glikogenesis. Jadi, karena kita menyambung dari kuliah kita sebelumnya bahwa kalau ya kita glukosanya sudah mengalami pembentukan untuk menjadi energi sampai ke tahap fosforilasi oksidatif, tapi ternyata masih banyak glukosanya dalam darah. Nah, maka apa yang akan dilakukan oleh tubuh? Begitu glukosa ini masuk ke dalam sel lagi dan lagi, gitu ya. Kamu makannya sepiring terus tambah lagi 2 piring, gitu kan? Kan artinya glukosa kamu bukan meningkat, sedangkan kamu duduk-duduk aja, sehingga
gula dalam darah kamu itu banyak gitu. Nah, artinya tubuh kamu nggak butuh energi yang banyak sehingga dia nggak akan masuk ke dalam jalur untuk membentukkan energi. Maka dia akan masuklah ke dalam jalur untuk penyimpanan. Jadi sebagian akan disimpan, sebagian akan digunakan. Sorry, lanjut. Nah, kita mulai dari sini ya, glukosa. Mulai dari sini, kalau sebentar saya coba tandain. Nah, kita mulai dari glukosa. Oke, glukosa akan masuk ke dalam sel. Nah, ingat nggak kemarin dia masuk ke dalam sel lewat apa namanya? Ini nih, yang di video sebelumnya. Membran sel. Yes, good. Membran sel, tapi apa nama pintu untuk masuknya? Protein Bu. glik. Molekulnya molekul protein, Wela. Tapi dia punya nama. Apa namanya? Protein transport, Bu. Glukosa Protein transporter, Bu. Sorry, yang terakhir ngomong siapa barusan? Lucy, Bu. Glukosa transporter, Bu. Oke, good, Lucy. Ya, itu yang sempurna. Ada dari Wela, ada, coba saya nggak lihat namanya. Nah, kemudian Lucy terakhir bilang glukosa transporter. Ya, jadi memang benar dia akan lewat membran, lewat sebuah protein. Proteinnya integral, Bu. Ya, proteinnya transport, Bu. Ya. Nah, tapi nama lengkapnya adalah glukosa transporter. Jadi dia nggak bisa masuk sembarangan pintu, gitu ya. Nah, terus kalau dia udah masuk ke dalam sel, maka si glukosa tadi, nah, dia akan ya sama nih seperti tahapan pada glikolisis tahap 1, yaitu membutuhkan 1 ATP dan akan bereaksi dengan enzim heksokinase atau glukokinase. Ya, kalau heksokinase ini adalah enzim khusus untuk di otot, sedangkan glukokinase di hati. Jadi ini beda ya. Jadi kalau glukosa masuk ke dalam sel hati, maka enzimnya adalah glukokinase untuk menempelkan fosfat kepada glukosa. Sedangkan kalau dia ada di sel otot, glukosanya masuk ke sel otot, maka enzimnya adalah heksokinase untuk menempelkan fosfat kepada si glukosa. Sehingga terbentuklah glukosa 6-fosfat. Nah, kalau glukosa 6-fosfat sudah terbentuk, maka selanjutnya adalah glukosa 6-fosfat akan dirubah menjadi glukosa 1-fosfat. Ini hanya perubahan posisi dari posisi 6 ke posisi 1. Maka enzimnya adalah enzim mutasi. Ya, yang bernama mutase. Nah, lengkapnya fosfoglukomutase. Jadi fosfo adalah fosfat, glukosa, mutase, mutasi. Jadi enzim yang memutasikan atau memindahkan fosfat dari glukosa. Dipindahkan dari posisi 6 ke posisi 1. Nah, kalau sudah berada pada posisi 1, maka selanjutnya ya, glukosa 1-fosfat ini akan mendapatkan penambahan UTP. Ya, UTP. Nah, dia akan dibantu atau dirubah oleh enzim UDP glukos fosforilase menjadi UDPG. Ya, UDP dengan glukosa, UDP glukosa gitu. Ya. Kenapa jadi UDP? Yang masukkan UTP. Karena 1 fosfatnya keluar. Nah, 1 fosfat yang lain adalah dari si glukosa tadi. Sehingga dia hanya menjadi UDP. Kalau kita bayangkan, kalau kamu lihat di sini gitu ya. Jadi ini adalah fosfatnya si kita ambil lingkarannya. Nah, ini kan dia punya 1 fosfat gitu. Saya warna merahnya. Ini kan 1 fosfat. Ya. Sedangkan ini molekulnya adalah UDP dengan glukosa. Nah, ini fosfatnya 3 fosfat. Nah, sedangkan di sini jadinya difosfat. Oke, kemana fosfatnya? Glukosanya nggak ada fosfatnya, UDP-nya tinggal hilang 1 fosfatnya. Sehingga ada 2 fosfat yang hilang.
Dari mana? Nah, ini dia. Satu fosfat dari sini, satu fosfat dari sini. Ada kebayang? Ngerti? Nggak ada orang ini? Paham nggak? Kalau belum paham bilang ya, karena kalau nggak paham kita nggak bisa lanjut nih. Kalau minta diulang bilang ya. Gimana? Masih bingung, Bu. Sorry, nggak dengar? Masih Masih belum dua paham, Bu. TP-nya tadi gimana? Ini sorry Dini, suara Dini putus-putus. Masih kurang, Bu. Boleh Oke, diulang, oke, Bu. baik, baik. Oke, simak lagi ya, kita ulang dari awal. Nah, kita mulai dari sini lagi. Glukosa masuk ke dalam sel melalui glukosa transporter. Nah, jika dia adalah di sel hati, maka dia akan bertemu dengan enzim glukokinase, kemudian ditambahkanlah satu fosfat oleh si enzim ini dari ATP. Oke, ini sama dengan glikolisis tahap 1. Kalau dia adalah di sel otot, maka dia bertemu dengan heksokinase. Hanya beda enzimnya saja. Tapi fungsinya sama, yaitu menempelkan fosfat kepada glukosa. Terus, glukosa 6-fosfat akan berubah atau bermutasi menjadi glukosa 1-fosfat. Dia hanya mutasi posisi dari C6 ke C1. Nah, sekarang glukosa kita sudah menjadi glukosa. Sekarang glukosanya adalah glukosa 1-fosfat. Gitu ya. Nah, terus dia akan dirubah menjadi UTP. Nah, UTP, uridin trifosfat. Nah, dia trifosfat, 3 fosfatnya. Ya. Terus dia glukosa 1-fosfat bersama dengan UTP dengan bantuan enzim, maka akan menjadi UDPG. Nih, UDPG. Nah, UDPG itu apa? UDPG itu uridin difosfat glukos. Ya, jadi dia adalah gabungan UTP dengan glukosa. Nah, tapi sekarang namanya adalah UDP. Kemana fosfatnya? Si glukosa tadi kan glukosa 1-fosfat. Nggak ada juga fosfatnya. Kemana? Ternyata fosfatnya dikeluarkan. Ya, dari glukosa dikeluarkan 1. Nih, dari glukosa dikeluarkan 1. Kemudian dari UTP dikeluarkan juga 1. Oke, sehingga sisa hanya 2 fosfat saja. Udah paham? Gini, bagaimana? Udah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, nah gitu ya. Kalau nggak ngerti, tanya segera. Karena kalau nggak, ke ujung kita nggak akan paham. Makanya kenapa bagian metabolisme ini saya yang menjelaskan. Nah, oke, selanjutnya UDPG. Oke, UDPG akan mendapatkan penambahan glikogen lagi, terus dan terus. Gitu ya. Jadi dia akan mendapatkan penambahan struktur lagi dari glukosa, UDPG terus, sampai dia ya membentuk ini glikogen. Nah, jadi langkahnya sebenarnya nggak terlalu panjang, tapi yang panjang bagi dia adalah tahapan di mana dia ditambah terus. Dengan apa? Dengan bantuan enzim. Ya, enzimnya di sini kita lihat adalah glikogen sintase. Dan ya, ada glikogen sintase. Satu lagi adalah trans 46 transferase. Nah, ini ada 2 enzimnya, sintase dan transferase. Nah, inilah yang membentuk perpanjangan dari glikogen dan percabangan ya dari si glikogen. Jadi ingat, enzim untuk percabangannya adalah transferase, branching enzyme, dan untuk membentuknya terus-menerus adalah glikogen sintase. Nah, inilah jalur yang sebelah kanan yang merupakan
jalur untuk pembentukan glikogen. Oke, kamu bisa lihat di sini. Ini semua sebelah kanan adalah jalur glikogenesis. Gitu. Ini adalah glikogenesis. Gitu. Nah, sekarang kita lihat yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri, ketika suatu saat kita membutuhkan cadangan ini untuk dipecah atau digunakan, kira-kira kapan ya? Menurut kamu kapan kira-kira yang namanya cadangan itu dipakai? Soalnya kan nih, kamu punya tabungan, punya celengan kan? Nah, kira-kira kapan kamu pakai celengan kamu? Udah habis. Ketika uang udah nggak ada. Nggak ada, Bu, kata Wela. Ya, ketika uang udah nggak ada. Benar, sama seperti ini. Jadi, yang namanya glikogen tadi kan cadangan. Nah, berarti kapan glikogen ini akan dipecah menjadi glukosa? Ketika tadi kan ketika apa dini, sorry? Ketika cadangan energinya udah habis, Bu. Ketika cadangan energi sudah habis. Ini kan cadangan. Ketika tidak makan, Bu, mungkin tidak makan 3 hari, jadi tidak ada. Ya nih. Oke, good ya nih. Ketika nggak makan, Bu, 3 hari. Waduh, itu penderitaan anak kos ya. Nggak makan, Bu, 3 hari karena akhir bulan gitu ya. Belum datang kiriman. Nah, jadi maka dipecahlah tabungan tadi gitu ya. Nah, tabungan tadi dipecah atau didegradasi. Siapa tabungannya? Glikogen. Jadi apa dia dipecah? Jadi glukosa. Kenapa? Karena glukosanya yang menipis. Ingat, tubuh kita butuh glukosa untuk jadi energi. Ya, jalur utama kan untuk menghasilkan energi paling banyak adalah lewat glukosa. Oke? Nah, kemudian glikogen didegradasi. Degradasi glikogen, kalau tadi enzimnya adalah enzim branching enzyme, kalau sekarang enzimnya debrancher enzyme. Apa itu debrancher enzyme? D itu hilang, ya. D itu hilang. Berarti enzim untuk menghilangkan branch. Branch itu cabang. Enzim untuk menghilangkan cabang. Cabang siapa? Cabang dari glikogen yang banyak tadi. Kamu ingat gambar struktur glikogen yang di awal tadi? Maka putuslah satu-satu glukosanya. Nah, menjadilah dia glukosa. Nah, saya mau kasih warna yang berbeda lah ya, biar kamu nggak bingung sama. Nah, gitu. Dia akan menjadi glukosa yang kecil-kecil. Nah, small amount. Jadi akan menjadi glukosa dalam jumlah yang sangat sedikit dan kecil-kecil. Nah, tapi masih ada nih yang belum dilepaskan gitu ya. Maka glukosa yang tadi yang udah dilepas tadi akan mendapatkan penambahan PI, fosfat inorganik. Dengan enzim glikogen fosforilase, maka dia akan membentuk glukosa baru. Nah, yaitu glukosa 1-fosfat. Oke. Nah, glukosa 1-fosfat harus dirubah dulu menjadi glukosa 6-fosfat. Oke. Kalau sudah di glukosa 6-fosfat, nah dia, ya, ini pilihan ya, pilihan. Dia bisa dirubah menjadi glukosa murni, atau dia langsung masuk ke dalam jalur glikolisis, pentosa fosfat pathway, ataupun jalur lainnya. Nih, pentosa fosfat pathway atau jalur lain. Nah, gitu. Nah, kalau dia memilih tidak menjadi untuk glikolisis, maka kalau di sel hati, ini kalau dia di otot ya, pasti dia masuk ke glikolisis. Tapi kalau dia di hati, ya, hanya di sel hati, maka dia akan menjadi glukosa,
maka dia akan menjadi glukosa lagi. Nah, terus glukosanya akan keluar. Kalau dia keluar, ngapain tujuannya? Ini hanya di hati ya. Dengan enzim, karena apa hanya di hati? Karena enzim glukosa 6-fosfatase hanya ada di hati. Nah, kalau dia sudah keluar dari sel hati, tujuannya ngapain? Ya, ternyata kalau sudah keluar dari hati, tujuannya adalah untuk dibawa ke sel lainnya. Ya, ke darah, dibawa ke dalam darah. Nah, dibawa ke dalam darah dengan tujuan adalah menuju ke sel-sel yang membutuhkan. Terutama di sini catatannya adalah untuk sel otak. Terutama. Ini ke sel-sel lain terutama dalam bagian otak. Nah, jadi kalau kita review kembali, ya, jadi kalau jalur yang sebelah kanan, yang warna merah dan kuning, ini adalah pembentukan glikogen. Ketika cadangan energi sudah tidak ada atau glukosa sangat rendah dalam darah, maka yang cadangan makanan tadi akan dipakai menjadi glukosa. Kalau dia sampai glukosa 6-fosfat, dia bisa dipakai langsung untuk glikolisis. Ini dia menghemat jalur langsung ke glikolisis atau ke pentasa fosfat untuk menjadi energi. Nah, sebagian besar ini terjadinya adalah di sel otot, kerangka. Tapi kalau di hati, si glukosa 6-fosfat bisa dirubah menjadi glukosa saja. Nah, dengan bantuan enzim glukosa 6-fosfatase yang hanya ada di hati. Kemudian glukosa ditransport keluar dari sel hati untuk menuju ke dalam darah. Kemudian targetnya adalah dibawa ke sel-sel lainnya atau ke otak terutama. Brain. Oke, ada paham? Oke, silakan di screenshot dulu kalau mau disimpan. Sebelum saya hapus. Oke. Lanjut. Ada pertanyaan? 10 menit lagi. Ya, silakan. Ini mau nanya, Bu. Hmm. Ini mau nanya, Bu. Ya, Dini, silakan. Tadi kan, Bu, glikogen waktu glikogenolisis itu di glikogen itu kan dibukukan, kan ini cadangan tadi kan, Bu. Kata tadi kan, Bu, Yanisa kalau misalkan kita nggak makan 3 hari gitu, Bu. Terus kadang Dini dengar kalau kita telat makan aja kita bisa mah kambuh gitu, Bu. Tapi terus yang kayak misalkan 3 hari kita, kata orang kan ada yang beberapa mengatakan nggak apa-apa makan kalau minum aja gitu, Bu. Terus yang 3 hari terus 1 hari aja kita telat makan kita sakit, Bu. Terus yang berarti glikogennya di setiap tubuh orang itu beda-beda, Bu. Oke, good, Dini. Ya, memang banyak case kalau di permasalahan kita bahas ini. Nah, jadi yang pertama gini, yang membuat kita misalnya mahnya kambuh dan sebagainya, apakah karena tidak ada glukosa atau tidak ada makanan? Gimana, Din? Tidak ada makanan, Bu. Yes, nggak ada makanan karena lambung kamu nggak ada yang mau diolahnya. Gitu kan? Nah, tapi kalau tidak ada glukosa, kita nggak tahu ya kadar glukosanya. Nah, yang jelas ketika kamu tidak makan dalam waktu sehari atau kamu puasa aja, maka ya glukosa darah kamu akan turun. Nah, ketika gula darah kamu turun, maka akan ada sinyal ya untuk memecah si glikogen ini. Jadi glukosa. Nah, ketika glukosanya sudah terpenuhi, bukan berarti kita itu kembali segar bugar kayak kita makan. Nah, pasti akan ada fase adaptasi.
Kalau kamu masih merasa lemes, kamu masih merasa tidak sehat, sakit, gitu ya. Itu yang terjadi, lemes gitu. Tapi gulanya ada nggak? Berhasil nggak dipecah glikogen? Dipecah pasti. Ya, kalau enggak, apa yang akan terjadi? Bukti pertama kali ketika kamu sakit perut, ketika kamu apa namanya? Saat kamu nggak makan gitu ya seharian atau nggak ada asupan karbohidrat seharian. Nah, maka yang pertama kali sakit itu perut atau kepala? Kepala dulu yang pusing, Bu. Pusing dulu ya sih ya. Jadi Iya, Bu. pusing dulu. Jadi kalau terlambat makan tuh pasti kepala duluan yang pusing. Perut tuh yang kedua. Nah, kenapa kepala kamu jadi pusing? Karena glukosa itu nggak nyampe ke otak. Jadi otak itu hanya bisa memperoleh energi dari glukosa saja. Dia nggak bisa pakai lemak, nggak bisa. Pakai protein nggak bisa. Dia cuma bisa pakai glukosa. Dan jalur dia cuma jalur aerob, glikolisis. Dan untuk memperoleh energinya hanya jalur energi aerob. Dia nggak bisa anaerob. Ya. Nah, makanya kenapa tujuan utama kenapa glukosa itu berada dalam darah dan ada jumlahnya harus terjaga adalah untuk si otak. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Masih ada nggak pertanyaan? Gimana, Din? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, kita clear ya. Slide ini 1, 2, 3. Oke. Nah, ini dia tadi. Jadi glukosa 1-fosfat ditambah UTP. Nih ya, UTP tadi ya. Akan menjadi UDP glukos. Nah, UDP glukos dan 2 buah PI. Fosfat. Nah, satunya dari mana? Ini dia. Ya, satunya dari si UTP, satunya lagi dari si fosfat. Terus berikutnya, ini bentuk lain nih dari si glukosa tadi. Ya, dari pemecahan, ini apa nih? Sintesis ya, sintesis tadi. Ini ceritanya kalau di bagan gitu ya. Ini adalah glycogen core atau inti dari glukosa yang sudah disusun-susun tadi. Terus kemudian ya, datang UDP glukos tambah gitu. Kemudian datang lagi berikutnya, nambah lagi nih yang hijau ya. Nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi gitu. Nah, jadi nanti dia setiap 8 dia putus terus dia nempel. Setiap 8 putus dia nempel. Kan dia membuat cabang. Jadi dia rata-rata tuh jumlahnya cuma 8. Ya, sekitar 7 atau 8 jumlahnya. Nah, sedangkan untuk degradasi gini, ini diputus di sini. Di sini diputus. Nih, kamu lihat di sini nih. Ada di Oke, nggak bisa. Ya udahlah, lanjut. Ya, di sini diputus ya. Di sini diputus bagiannya. Oke? Sorry semuanya, masih bisa lihat slide saya nggak? Masih, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada error nih di sana. Oke, sebentar ya.
nggak ada slideshow-nya. Stop share sebentar ya, sebentar. Ada Nah, oke. Kita ada waktu berapa menit lagi? 2 menit ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kalau dia didegradasi ya. Kalau didegradasi, kamu bisa lihat di sini nih. Nah, nih. Diputus satu-satu, diputus lagi gitu ya. Kalau diputus satu-satu kayak gini, maka dia akan lepas nih jadi glukosa. Glukosa. Jadi diteruskan degradasinya diputus-putus. Nah, oke. Itu untuk bagian ini kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang teman-teman kamu tanya. Kalau lagi puasa gimana, Bu? Kalau lagi stres gimana? Ini dia. Ini adalah regulasi penyimpanan glikogen di otot dan di hati. Apakah dia akan turun atau tinggi, dia degradasi atau dia sintesis? Ini dia. Nah, kamu bisa lihat di sini. Untuk sel otot dan sel hati, ini otot dan hati, ini beda. Nah, siapa yang ikut meregulasi semua respon dari glikogen ini disimpan atau didegradasi adalah hormon. Kamu lihat di sini ada 2 hormon yang terlibat secara langsung banyak gitu ya. Ya. Pertama ada glukagon, kemudian ada insulin. Nah, selain glukagon dan insulin yang memang dihasilkan di tempat yang sama yaitu pankreas, tapi juga ada epinefrin. Ada yang tahu epinefrin apa? Apa? Epinefrin. Epinefrin itu adrenalin. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini contoh ketika kita puasa, ya, puasa pada sel hati kita, maka gula darah, pada darah kita glukagon akan naik, insulin akan turun. Kalau kamu puasa, insulin akan turun. Kenapa? Karena insulin bekerja kalau ada gula. Kalau ada